Teman-teman tuh ada yang latihan ugal-ugalan gitu. Dalam artian sekali latihan, sekali lari 50 kilo, ya kan? Kenapa kita nggak konsep itu dalam sebuah event? Kalau medis yang nyembuhin kakak kayaknya udah sembuh semua. Aduh. Gini mas, aman kan? Aman kan? sih dia. Ke Journey 100 gitu kan, ini salah satu keseruan yang kita bikin di tahun ini gitu kan. Asik. Dari pemilihan Ring of Kawi itu sendiri, medannya itu seperti apa tuh mas? Atau aspal semuanya? Atau ada gravelnya? Atau gimana? Cak banget sih, tapi kalau malam ini horor juga karena kan penerangannya Iya. gitu. Apa sih mandatorinya itu seperti apa sih yang harus dibawa maupun half maupun full? Si charity-nya sendiri ini seperti apa sih mas? Didonasikan di Al Ridwan, ini cerita awalnya itu gimana sih? Halo Times Indonesia Podcast, balik lagi di studio Times Indonesia. Kita kedatangan tamu sangat spesial dari teman-teman Berandal dan Journey 100. Hai, halo. Kak Sinta. Halo, aku Sinta. Oke, ada Kak Hafiz juga di sini. Halo, Hafiz di sini. Oke, dan ada Kak Sharon di sini. Halo, aku Sharon. Nah, jadi kita ini pengen ikut akhirnya di acara Journey 100 ini. Jadi jujur aja, Journey 100 dengan masih postingan 2 atau 3 di Instagramnya, aku belum tahu ini event apa. Tapi tapi ada salah satu temenku yang kita latihan bareng, namanya Mas Faiz. Mas Faiz Bayhaqi. Dia ngobrolin soal Journey 100 ini. Akhirnya tanpa babi bu, akhirnya aku mencoba ikut dan akhirnya approve. Akhirnya kalian datang ke sini. Bisa dijelasin dong? Halo, aku Sinta. Di event Journey 100 ini nantinya aku akan bantu teman-teman, baik teman volunteer maupun teman peserta sebagai PIC di volunteer. Terus bantu di Bapak Event Director. Bapak RD. RD loh, bayangin loh. Juga nge-backup Bapak Event Director yang kebetulan hari ini halangan hadir, Bapak Satria. Terus bantu nge-backup sih beberapa teman-teman di PIC lainnya. Nantinya juga aku akan stay di Race Central ya, sembari teman-teman nanti lari dan juga teman-teman volunteer nanti nyebar ke WS atau water station masing-masing gitu. Wow, itu saya bayangin aja udah lumayan chaos tuh. Itu harus ada Segway, sepeda BMX untuk mana-mana gitu. Itu penting. Terus yang ada Kak Hafiz di sini. Oke. Halo, aku Hafiz. Di sini atau di event Journey 100 kebetulan diamanahkan sebagai race director. Mungkin bisa dibilang quality control ya untuk semua divisi terkait di Journey 100 kayak gitu sih. Wow, itu juga lumayan berat tuh. Semuanya berat kayaknya. Semuanya berat. Yang terakhir nih. Halo, aku Sharon. Di sini aku sebagai PIC tim medis. Wow, PIC tim medis, oke. Wah seru nih. Ada teman-teman dari Race Central, dari ngurusin event, jelas. Terus ada Bapak Ketua, Race Director yang ngatur maps dan lain-lain. Wah itu kerjanya lumayan lama daripada yang ini. Terus ada Kak Sharon juga dari medis. Kak, aku juga pengen tahu nih, sebenarnya kan pengen mengulik aja Journey 100 berhubung kalian datang ke sini, aku coba untuk cheating lah ke kalian. Caranya nanti gimana, eventnya ini seperti apa. Dan yang menjadi menarik di postingan Instagram itu ada tulisannya Ring of Kawi. Nah, Ring of Kawi sendiri ini kan juga menekankan untuk sang pelari ini tuh tidak melawan siapa-siapa, tapi dia tuh melawan dengan dirinya sendiri. Itu bisa diceritain nggak sih mas? Ada filosofis tertentu dan lain-lain. Oke, Ring of Kawi ya. Jadi ini mungkin kembali ke Berandal ya di 2022 gitu kan, ketika berandal komunitas dalam konsep komunitas itu sebenarnya udah lama gitu. Tercetusnya komunitasnya tuh di sekitar 2017 gitu kan, kemudian hiatus sampai di 2022. Nah, teman-teman sekarang yang ada di Berandal itu new generation gitu. Jadi second wave generation, kemudian kita coba aktivasi ulang, kemudian kita
apa sih yang bisa kita provide di komunitas, keseruan apa yang bisa kita buat kayak gitu. Nah, ke Journey 100 gitu kan, ini salah satu keseruan yang kita bikin di tahun ini gitu kan. Asik, keseruan. Kata-katanya itu diksi yang bagus tuh. Keseruan. Terus Mas? Keseruan, seru-seruan. Oke. Kemudian Ring of Kawi. Kenapa memilih Ring of Kawi? Sebenarnya ada beberapa opsi Mas kemarin tuh. Ini tercetusnya tuh di 2022, kita teman-teman tuh ada yang latihan ugal-ugalan gitu. Dalam artian sekali latihan, sekali lari 50 kilo ya kan. Lebih gitu kan. Kenapa kita nggak konsep itu dalam sebuah, kita kemas gitu kan, dalam sebuah event, walaupun itu cuma kecil-kecilan aja gitu kan. Tapi dari 2022, 2023, 2024 itu belum terlaksana gitu. Jadi di 2025 ini tiba-tiba nggak tahu, teman-teman klik semua tuh. Oke, gimana kalau dibikin di tahun ini gitu kan? 2025. 2025 kayak gitu. Kemudian kemarin opsinya kita lari dari, ada opsi tuh, kita lari dari Lawang ke Lumajang. Oke. Lawang ke Lumajang, kemudian kalau Lawangnya via kota aja. Oh, via kota. Via Malang kota, kemudian lewat itulah Dampit dan Apel Gading dan sebagainya gitu kan. Kemudian karena kita udah cek rute. Wow. Kita udah cek rute, kita udah nembusin buat venue di sana kan. Kebetulan ada namanya Sarkawi gitu. Wow. Itu kayak ini kan apa namanya? Yang di lereng Semeru tuh ya. Itu sunrise-nya cantik banget. Di situ, tapi ada beberapa inilah ya hal yang kita pertimbangkan. Kemudian kita move ke Ring of Kawi. Ring of Kawi ini mungkin diinisiasi sama Faiz itu juga gitu kan. Ada dia nyetorin buat GPX Maps gitu kan. Ini gimana kalau di sini Ring of Kawi. Ini lereng Gunung Kawi gitu kan, dengan elevasinya yang gila-gilaan. Lereng ya? Lerengnya. 3.100. Oh, 3.100. Gokil, itu view-nya bagus tuh. Bagus banget dengan Kan? elevasi yang cukup gila ya sebenarnya. Ya ngeser aja udah gila itu tadi. Ya ngeser itu udah gila. Oke, terus? Oke, jadi mencoba bayangin aku Mas. Terus? jadi ya udah kita voting gitu kan, kita pas itu kita ngobrol di ada kopian tadi kan di Mbah Lemi gitu kan, voting gitu. Oke dari beberapa orang gitu kan. Ya udah kita pilih Ring of Kawi. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya pemilihan Ring of Kawi ini sebenarnya ada hal yang sangat bisa disejarahkan atau cuma ini tercetus karena ada temen yang share GPX-nya, akhirnya oh ini kayaknya menarik nih, dengan apa pertimbangannya, apakah ini view-nya bagus, apakah ini nanti kita melewati destinasi pariwisata ini atau itu, ada nggak sih Mas? Atau cuma itu aja akhirnya disepakatin di voting, oke, ini gitu. Oke. Kalau dari teman-teman khususnya ada Faiz sama Ivan ini kan, bagi mereka itu Ring of Kawi section kedua. Dalam artian mereka di kapan ya? Di tahun lalu kalau nggak salah. Itu mereka ngelakuin Ring of Kawi sesi pertama gitu kan. Itu di kalau nggak salah dia ya lewat, tapi jaraknya nggak sejauh ini di 115 kilo gitu. Kemudian kalau untuk sejarahnya nggak ada ya kayaknya ya. Kita memang seru-seruan di sekitar Kota Malang gitu kan. Apa yang bisa kita highlight, kita spotlight kayak gitu sih. Tapi bener banget sih Mas, aku udah ngecek di course map-nya teman-teman di Instagram Journey, jangan lupa di follow. Terus itu juga ingat ya, Times Lover, ini event itu juga ada sisi charity-nya. Jadi kalian juga wajib untuk nggak harus lari, tapi kalian juga ikut bisa serta untuk berdonasi juga, sama mendoakan teman-teman pelari ini gitu. Itu sangat penting tuh Mas. Terus apa namanya, dari pemilihan Ring of Kawi itu sendiri, medannya itu seperti apa tuh Mas? Atau aspal semuanya, atau ada gravelnya, atau gimana? Kalau Ring of Kawi, jadi ini kan startnya di
batu ya. Kotanya di batu, namanya kalau kita boleh spill Boleh. namanya Omah Kumpul gitu kan. Oke. Itu sebuah kafe. Nah, itu nanti akan melewati rute dari Batu, kemudian Ngantang, itu route juga aspal, kemudian Ngantang ke Krise itu daerah Blitar, sampai ke namanya Balirejo ya kalau di WS7 ya. Balirejo. Sampai ke WS7. Jadi WS7 ini adalah water station yang mana si pelari half course pertama akan finish. Half course pertama. Gitu. Jadi di Balirejo di Kota Blitar. Nah, sampai water station 1 sampai ke 7 itu route. Tapi setelah itu ada gravel ya istilahnya. Nanti ada sedikit jalur dan jalurnya itu jalur yang dilewatin warga pedesaan ya untuk ke ladang gitu loh Mas. Oke, udah kebayang. Oke. Jadi jalurnya itu ya gravel ya bebatuan tapi tidak terlalu makadam ya mungkin ya. Oke. Masih gravel dan masih bisa dilewatin motor gitu. Oke, Cuman kan di sini baik. nanti teman-teman kan akan berlari ditemani dengan pohon-pohon jati. Jati ya, bukan pinus ya. Oke. Pohon-pohon jati, ada pohon Bagus pinus juga ya banget. sama kopi, ya kan? Mostly benar. nanti itu jalur yang dilewatin pelari itu sebenarnya cakep Mas view-nya Iya. itu, bagus banget kebayang aku. view-nya. Terus ini all terrain ya, tadi ada gravel, ada road, terus naik turun dengan elevasi 3.100 tadi. Iya. Terus untuk view-nya cakep banget sebenarnya. Karena kan jalur yang dilewati itu masih asri ya Mas ya, asri banget gitu. Jadi masih banyak sungai. Asri sungainya. yang dimaksud ini jarang ada kendaraan yang lewat kan? Betul, kecuali warga setempat. Sama sekalipun truk pun itu untuk ngangkut hasil tani Benar, gitu. benar. Jadi memang jarang dilewatin untuk apa ya? Kayak lalu lintas. Lalu lintasnya juga enggak, ya. lalu lintas justru hanya sampai WS3 ya. Yang padat itu lalu lintas dari titik start di Omah Kumpul itu sampai ke WS3. WS3 itu nanti di Ngantang. di Ngantang. Nanti full masuk ke pedesaan Mas nanti. Nanti masuk pedesaan Lewat dengan- desa-desa ya? Lewat desa-desa Wow, gitu keren ya banget. dan Bayangin lewat desa-desa, aku tuh selalu happy lewat desa-desa. Oke, lanjut terus. dan apa ya? Jalurnya tuh masih asri sebenarnya. Oke. Jarang dilewatin sama kendaraan gede-gede ya. Jadi kan karena jalurnya masih asri ya, jadi nggak banyak kendaraan yang lalu lalang di situ kecuali warga setempat atau mungkin warga setempat juga yang ngebawa hasil taninya untuk ke kota gitu kan. Itu kenapa kita memilih jalur Ring of Kawi ini karena considerationnya selain ini insya Allah safe ya buat pelari kita gitu karena kan trafficnya kan rendah kan Mas gitu. Jadi masih bisa menikmati view juga, view-nya itu di sini cukup asri, cantik ya, jadi perbukitan, naik turun dan memang view-nya lebih ke ini sih ladang, ladang pertanian gitu, Oke. sawah, terus ada juga ladang kopi di beberapa spot itu nanti ada ladang kopi dengan banyak pohon pinus juga, jadi cakep banget sih. Tapi kalau malam ini horor juga karena kan lampu penerangannya itu Iya, gitu. benar. Tapi nanti pelari kalau lewat di daerah perkebunan kopi ini siang kok, makanya dari 4 sampai 6 itu masih siang gitu. Makanya kita di sini kan COT untuk pelari half sama full itu nanti di Cotanya 26 kalau 26. full, kalau Oke. total semua. untuk COP WS7 itu Ke WS7-nya 11 jam. 11 jam. Jadi jam berapa tuh jam? Jam Startnya jam Nah jam 4 itu 4. sudah steril Mas nanti. Karena kan hopefully nanti kalau dari WS6 WS7 WS7. ini kan bisa masuk ke jalur gravel tadi gitu kan, dan jalurnya tuh memang sepi gitu. Jadi siang Mas, masih sore ya maksudnya? Sore. Jadi sore hari dia udah ngelewatin, jadi udah cukup safe lah ya. Oke. Consideration banyak nih kalau karena kita juga bikin COT juga untuk pelari-pelari nih. Jadi nanti jalur yang rawan ini nanti sudah dilewati. Rawan yang dimaksud itu horor kan? Iya horor ya Atau gitu. gimana nih? Atau Horornya gitu. Dan gelap. Gelap. Ya, Dan gelap soalnya Iya. minim penerangan, Betul. otomatis nggak ada pemukiman. betul. Kalau jalur gravel ini yang nggak ada pemukiman karena kan ini Mas ladang. Single track. Enggak, Single cukup track. lebar kok, Oh, cukup cukup lebar. lebar. Maksudnya mau truk ya? Enggak kalau truk. Truk enggak? Inilah Mobil. apa namanya SUV Pickup gitu gitulah. Pickup gitu masih bisa Oke. Mas gitu. Soal Masih safe kok. vegetasinya
Apakah rimbun rimbun gitu sih. atau vegetasi kebuka yang nggak ada apa-apa gitu? Masih rimbun kok Mas. Oke, masih enak ya? Masih enak untuk dilariin sebenarnya. Cuman kita harapannya pelari kan sudah ngelewatin ini di siang hari gitu. Oke. Makanya COP-nya kita di jam 4 sore. Oke, terus masuk Blitar kan setelah itu? Apa itu udah masuk Blitar? Itu udah masuk masuk Blitar. Blitar. ini, Blitar. betul. Oke, terus langsung ke Malang, kawinnya itu. Masuk ke ini Precet. Precet, ya. Precet. Precet. Jadi setelah, sorry tak potong. Jadi setelah BS7 itu kan ada gravel tuh. Gravelnya tuh around 5 kilo. 5 kilo aja. Kemudian ada BS8 tuh namanya kalau nggak salah Resa Pombo itu daerah Blitar juga. Jadi setelah itu masuk jalan raya lagi. Itu sampai ke Precet. Kalau pernah tahu tentang base camp Merkusi ya di Precet buat ke Gunung Kawinya. Siap. Nah itu di situ sampai situ itu jalan raya. Kemudian baru dari situ masuk lagi di jalan gravel lagi. Tapi itu nggak panjang ya, sekitar 3 kiloan. Iya. 3 kilo Gitu. tapi untuk yang full course ya cukup kan ya. Cukup panjang gitu. Iya. Pasti kan kalau pemilihan rute terus pemilihan itu kan pasti kalian pasti udah pengalaman di situ dan pasti berpikir kalau kalian juga pelari, otomatis kan kalau pelari pasti lewat sini nanti seperti apa pasti udah dipertimbangkan. Betul. Jadi ini safe. Mungkin soal kebanyakan mungkin persiapan banyak untuk teman-teman pelari aja. Untuk mungkin mandatorinya juga harus dilengkapi. Iya, betul. Itu apa sih mandatorinya itu seperti apa sih yang harus dibawa maupun half maupun full? Kalau untuk mandatory gear ya pastinya nanti pelari harus ini di saat ngambil RPC dia membawa surat sehat Mas, surat sehat dari dokter. Oh ada pengambilan RPC-nya? Betul. Wow. Nanti di hari Jumat di Omah Kumpul juga. Di Omah Kumpul, oke. Nah kalau salah satu mandatory gear-nya untuk pelari itu surat sehat, terus vest pastinya ya karena kan ini full sama half Pasti ya. full sama half course gitu, bener. jadi harus bawa vest. Terus harus ada water bladder. Water bladder. Water bladder yang Oh. taruh di dalam vest. Soft flash lah. Oh, soft flash. Ya, soft flash juga harus Atau soft wajib. flash ada water bladder juga. Sebenarnya water bladder ini untuk memudahkan pelari aja sih Mas Oke, ya. oke. Karena ada yang harus kan kalau soft flash kan kecil kan gitu. cuma 1 kalau liter lah, 2 ya. betul. Kalau water bladder kan dia lebih gede Lebih gede, kapasitasnya benar. gitu dan pelari pun lebih taktikal ya untuk pelari ya. Jadi nggak harus ngambil ini ngambil itu. Jadi tinggal serut gitu Oke. doang minum. Terus ada lagi? Soft flash, terus harus bawa ini windproof jacket. Oke. Windproof jacket, terus selalu harus bawa raincoat Oke. untuk siap siaga hujan ya Siap. gitu. Terus nanti harus bawa duit. Oke. Duit itu wajib banget. Wajib. Soalnya Terus buat jajan. Betul, buat jajan di sepanjang rute. Terus P3K? harus P3K kalau obat-obatan pribadi itu kan wajib banget ya untuk pelari karena kita kan nggak tahu kondisi setiap pelari kan beda-beda Mas gitu. Jadi P3K itu kita mewajibkan pelari untuk bawa. Terus ini personal food itu karena ada Snack bar pelari gitu ya yang suka snack bar, ada mungkin yang dia suka kurma gitu. Jadi kan setiap pelari itu beda-beda lagi. Tapi kita mewajibkan personal food. Mewajibkan ya. Mewajibkan. Terus ini download GPX file. Nanti dia harus menunjukkan kalau dia sudah nge-download GPX file entah itu di HP atau di Spotwatch gitu. Oke. Itu salah satu requirements-nya untuk Untuk pelari. headlamp sama tracking Nah, itu pole boleh nggak? headlamp juga. Headlamp tuh wajib ya, sorry saya lupa. Oh, oke. Headlamp wajib. Untuk headlamp sama spare battery Mas. Karena kan di sini ketemu malam ya nanti pelari. Kalau untuk half course yang fast runner sih enggak. Tapi untuk second half course itu wajib untuk bawa headlamp. Dan spare tank baterai. Betul. Oke, nah udah kebayang kan kalian times lover harus yang dibawa-bawa itu berarti yang harus mereka lakukan kan udah kebayang mungkin times lover udah pernah melakukan ini. Jadi mandatory gear-nya juga nanti ada cek juga ketika Betul. mau ngambil respect. Betul. Terus apakah nanti akan ada pastinya di pengambilan respect ada technical meeting. Betul. Dijelasin dan itu wajib hadir untuk teman-teman juga. Sekarang pendaftarannya atau udah ditutup atau gimana sih? Oke, kalau sekarang pendaftarannya udah ditutup. Itu terakhir yang
namanya Sirojudin itu dia paling terakhir gitu Oh kan. iya? Makanya kemarin komen saya ketemu di stad ya Mas Lo. Ya kayak Sayangnya gitu. dia ngomong gitu. Banyak sih sebenarnya yang mau request gitu kan, mau daftar bla 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 gitu, tapi mengingat timnya nggak banyak kan, skopnya nggak besar gitu kan. Jadi mungkin bisa ditunggu tahun depan gitu ya. Wow, kita kencengin lagi Mas. Iya. Iya, lebih lagi. Terus, nah ini pertanyaan mungkin soal persiapan mandatory gear check, terus soal maps dan lain-lain. Mungkin Times Lover nanti bisa lebih cek di infonya di Journey 100 Instagramnya Mas, bener. Terus soal persiapan juga di Journey 100 ini, kira-kira ini ada Kak Sharon sebagai orang medis. Nah, Medis. ini gimana nih Kak? Orang yang ini Kak Sharon ini bekerjanya mulai dari mana Mas? Kira-kira kayak udah kan pasti kan di Google, pendaftarannya lewat Google Drive kan? Iya, betul. Nah itu nanti kan pasti mereka ngasih link Strava. Itu Kak Sharon mulai bekerja dari situ atau bekerja ketika seperti apa nih? Bisa diceritain nggak sih Kak? Kalau aku sendiri sih ini nyiapin kayak nyari teman buat yang ikut jadi tim medis ini kan, kayak nyari dokter, perawat, sama fisioterapi gitu kan. Oke. Terus nyiapin kayak misal ada ambulans buat di hari H, Wow. kayak gitu. Terus sama kayak obat-obatan buat pelari gitu sih. Waduh, keren banget. Kak, kalau medis yang nyembuhin kakak kayaknya udah sembuh semua. Aduh. Iya kan Mas? Aman kan? Aman Aman kan? sih dia, Times San. Lover, bener. Jadi persiapan dari Kak Sharon ini untuk mempersiapkan medis ini ada medis di setiap WS atau gimana sih? Enggak, kalau kita sendiri itu nanti tim medis itu dibagi jadi dua kan, dua tim. Nanti ada standby di Water Station 7 yang bergantian relay itu, sama mobile ikut ambulans dari start sampai finish. Oke. Jadi ada ambulan yang ngikutin juga. Iya, betul. Oke, jadi terus ada di Standby di WS 7 itu. di WS 7 yang standby untuk tim medisnya. Iya. Wow, keren banget. Terus pastinya di finish pasti ada. Ada juga pasti. Terus Kak Sharon ini juga lumayan sentral loh Mas di event ini, soalnya medis. Sangat Iya. sentral. Terus masalahnya ya kemarin itu di video ya kan di Instagram Journey 100 pasti udah rame, di tag-tagannya pasti teman-teman udah mulai upload soal ayo kenceng-kencengan ini tuh keren tuh. Kenceng-kencengan untuk berdonasi setiap itunya. Terus kayak mereka juga nge-share juga info-info terkait Journey 100 ini. Ini aku sebenarnya pengen tanya sih tentang si charity-nya sendiri ini. Ini seperti apa sih Mas? Dan pemilihan di Kota Batu, panti asuhan apa Mas? Namanya Al Ridwan. Al Ridwan. Iya. Nah, didonasikan di Al Ridwan ini, cerita awalnya itu gimana sih Mas? Oke. Terus orang yang pengen berdonasi itu seperti apa caranya? Monggo. Oke. Jadi kalau kebetulan di event Journey 100 ini kita melibatkan ada yayasan gitu kan ya. Namanya Teman Baik. Itu juga sahabat kita lah, teman nongkrong juga. Mereka Mas? memang yayasan sosial gitu ya. Iya. Kayak gitu, komunitas sosial. Kemudian kita berdiskusi tuh sama mereka gitu kan. Mungkin sasaran yang bisa kita reach itu di apa nih gitu kan, ada panti asuhan atau apa gitu kan. Kemudian dari beberapa list kemarin tuh udah kita 3 atau 4 list itu, kemudian kita itu jadi sepakati di panti asuhan Al Ridwan itu di Junrejo. Itu kalau tahu Jatipak 3 itu sebelumnya gitu, nanti belok kanan masuk dikit gitu aja, itu di Al Ridwan. Kalau buat jadi di Journey 100 ini serunya si peserta tuh galang dananya itu kan harus nyantumin nomor unik gitu kan ya, kode unik ya. Nah itu seru tuh, jadi kita panitia tuh provide buat namanya reward gitu kan. Kita memang kayak sebagai imbal balik lah buat peserta yang udah boosting galang dana se-effort
semaksimal mungkin gitu kan. Bener. Nah, rewardnya itu ada top fundraising sama top fundraiser sama apa kreatif ya. Jadi top fundraiser itu yang mana nominal donasinya itu paling tinggi. Oke. Gitu. Dan nomor 2 itu kreatif, ketika mereka buat konten Instagram berbentuk reels itu paling menarik lah. Nanti kita sebagai panitia yang akan mengurasi itu gitu. Wow. Terus apa sebenarnya poinnya tuh ini otomatis kan mereach out orang yang nggak lari untuk berdonasi kan. Iya. Nah, bisa di-share gak sih Mas dari teman-teman kayak Kak Seren, Kak Sinta, sama Kak Hafiz nih, kenapa orang harus berdonasi itu pasti, tapi kenapa harus berdonasi di event ini? Di sini kan kita itu pelari, itu kan dia ikut event kita, itu pasti sudah banyak consideration kan. Salah satunya dia tahu kapasitas diri sendiri, gitu kan. Dia sebelum dia daftar dia udah harus ngerti gitu. Aku bisa nggak ya menyelesaikan event ini walaupun half atau full course. Consideration dia banyak gitu kan. Nah, oke, dia daftar di event Journey 100. Terus di sini kan kita mewajibkan pelari untuk bantu kita galang donasi juga buat teman-teman panti asuhan Kepanjang tangannya. Iya, gitu kan. Nah, di sini itu kita harapannya pelari ini juga nge-challenge. Dia nggak hanya nge-challenge diri sendiri gitu loh. Dia tuh juga running with a cause juga gitu loh Mas. Jadi setiap langkah yang dia lariin itu ada donasi dari teman-teman lainnya kan. Teman-teman non-runner gitu loh. Dari mungkin keluarganya gitu. Dia bantu, aku donasi deh buat someone ini untuk lari gift gitu ya, kan. dalam bentuk Jadi mulia banget. setiap langkah pelari lari itu dia membawa donasi ini, dan donasi ini kita bantu untuk salurkan ke teman-teman di Panti Asuhan Ari-Tuan nanti gitu. Mungkin sedikit cerita aja dulu ya untuk kenapa sih kita memilih Panti Asuhan Ari-Tuan ini gitu kan. Panti Asuhan Ari-Tuan ini ada kurang lebih 50 anak ya. Adik-adik ini di sana itu ya pastinya karena di Panti Asuhan kan berarti mereka kan nggak ada mungkin atau orang tua atau ayah atau memang dititipkan di situ karena kondisi ekonomi kan gitu Mas. Dengan background masing-masing. Nah, dengan background masing-masing gitu loh. Jadi kita di sini ingin membantu sedikit lah untuk adik-adik ini, entah nanti kita hasil donasi ini memperbaiki mungkin ruang tidur mereka atau mungkin memperbaiki sarana belajar mereka gitu, untuk mereka belajar lebih nyaman, untuk mereka istirahat itu nggak usah mikir gitu, oh plafonku nanti jatuh gitu, jadi lebih layak lagi lah Mas gitu. Masih ada ya gitu ya? Unfortunately masih ada gitu, dan kita di sini kan juga pengen teman-teman tahu juga gitu loh. Jadi teman-teman nggak hanya mungkin donasi di Journey 100 aja, tapi ada loh panti asuhan yang membutuhkan bantuan teman-teman lainnya gitu. Jadi harapannya selepas event ini selesai, teman-teman juga jadi lebih aware ya dengan mungkin panti-panti asuhan yang lebih membutuhkan bantuan kita gitu. Di luar sana kan banyak platform ya Mas ya, platform donasi gitu. Tapi sometimes kita bisa loh langsung datang ke panti asuhannya untuk menyalurkan donasi langsung gitu. Kurang lebih gitu. Keren banget penjelasan dari Kak Sinta. Mungkin bisa aku rangkum sedikit, mungkin Journey 100 ini tuh juga mungkin ngasih kepanjangan tangan juga dari para donatur nih untuk memberikan ke tempat yang udah disediakan. Kalian tinggal berdonasi, kalian nanti bisa ikut senangnya juga ketika donasi itu tersampaikan. Nanti kan pasti ada reportingnya juga kan Mas? Di sosial media juga. Oh sama ini Mas, nanti kan teman-teman kan akan berlari di 13 sama 14 September. Nanti untuk penyaluran donasi itu di awal bulan Oktober gitu. Dan kita welcome banget, misal teman-teman mau bantu kita langsung untuk datang ke panti asuhannya, karena nanti kita akan main sama adik-adiknya, terus nanti kita juga akan bantu memperbaiki beberapa sarana prasarana juga di panti asuhannya gitu.
Jadi reach out aja di Instagram kita di Journey 100 gitu. Nanti akan kita bantu data untuk bantu kita ke panti asuhannya gitu. Ya, keren. Nanti juga teman-teman dari Times Indonesia juga ikut lari juga di situ. Monggo. Terus nanti juga kita bikin reporting juga dalam bentuk video, Mas, supaya apa ya? Aku tuh pengen hal baik ini tuh bisa timeless gitu loh. Oke. Atau ya apa namanya teman-teman Journey 100 dari Brandal mungkin ini juga mereka mencoba untuk bikin milestone baik juga kan juga enggak harus sangat-sangat didukung lah hal-hal kayak gini juga. Terus kalau ngomongin soal donasi ini tadi udah dijelasin sama Kak Sinta maupun Kak Hafiz maupun Kak Seren. Aku sih pengen tanya keterlibatan tentang teman-teman komunitas, masyarakat sekitar itu seperti apa sih di kegiatan ini, Kak? Oke. Sebenarnya seru sih melihat animo masyarakat gitu kan, Mas, dalam artian ya kita ini sedikit cerita gitu kan. Boleh. Di beberapa waktu lalu kita cek rute gitu kan, kita menentukan WS tuh. WS. Tapi ternyata ada aja orang, maksudnya di setiap titik WS mereka menawari rumahnya buat jadi water station gitu. Wow. Iya. Apa tempat singgah ya? Keren singgah. banget, keren banget. Sampai di WS 7 itu water station 7 itu rumahnya Pak Kepala Desa. Oh, Gitu ya. Iya. Jadi secara tidak langsung kita berhenti, kita ditanyain ini keperluan apa gitu, kemudian dianya menawarin, beliaunya oke, ya udah gitu. Oh, ternyata masih banyak orang baik gitu kan Iya, in this era. Jadi di teman-teman di masyarakat juga melakukan itu kan, Mas. Kalau di komunitas sendiri seperti apa sih, Mas, keterlibatannya dari event ini? Oke. Kalau komunitas sendiri kebetulan memang tim internal Journey 100 itu dari Brandal gitu kan. Yang mana aktivasi eventnya juga teman-teman juga gitu kan, tapi kita nggak menutup kemungkinan buat komunitas lain yang mau join, mau membantu dalam rangkaian eventnya. Kemarin tuh banyak gitu, dari komunitas-komunitas lain yang menanyakan. Kalau dari ada nama satu komunitas di Malang tuh mereka support satu kardus mie gitu kan. Wow. Ada, kemudian dari Kediri itu ada Kediri Runners, kemudian di Blitar itu ada Patria. Itu juga mereka interest gitu buat membantu kayak gitu sih. Jadi bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk apapun teman-teman Journey itu sudah membuat medianya untuk teman-teman bisa berdonasi di situ ya. Intinya di situ. Wow, sangat mulia banget. Semoga kalian diberkahi sama hal baik terus, guys. Itu sangat penting. Soal ini aksi sosial juga pasti feedbacknya pasti juga baik juga untuk kalian. Itu udah hukum alam. Jadi jangan pernah kaget sama hal baik, soalnya kalian udah baik nih. Thank you, Mas. Jadi gitu. Terus ini, Mas, di Journey 100 ini ada merchandise nih. Nah, itu merchandise itu seperti apa sih? Apakah nanti di pas pengambilan respect kita bisa beli atau seperti apa? Oke. Jadi sorry. Sama ada tambahan. Itu menjadi simbol apa sih? Jadi kalau merchandise di Journey 100 itu kita kebetulan memang buat sebagai kayak apa ya, cindera mata gitulah buat semua orang yang ingin terlibat dalam artian peserta, kemudian non-runners, kemudian ya teman-teman di semua lapisan gitu. Merchandise-nya sistemnya PO ya, pre-order gitu Bisa kan. dilihatin nggak sih, Mas? Oh, Mas, oke. Mas, tolong, Mas. Nah, tiba-tiba ada tangan masuk nih. Nah, ya, ini. Silakan, Mas. Oke. Apa ini, Mas? Ini yang ada ini, yang bisa dibeli di sana atau gimana nih? Oke, jadi ini sarung, oh bukan. Salah. Oh, salah. Nih, jadi jersey. Jersey-nya memang sistemnya pre-order. Sistemnya pre-order. Karena
kita nggak ada modal ya. Buat Ya nggak apa-apa. Biar orang tuh tahu Kak. Nggak apa-apa. ini Terus ada apa lagi Mas? Wow, pakai jersey lo guys. jersey. Berapa nih? Kalau Dijual berapa ini? dijualnya 180. 180. Oke. Enak dingin. Dingin tuh Ada ini dua memang nyari yang ringan, desain Mas. Yang ini Oh, yang Yang ringan itu 100 GSM. ini 100 GSM. Ringan banget. Oke. Itu terus, ada jersey lagi, ini yang motif kedua. Mas? ada dua motif. Ada 2 motif sama ada satu lagi ini. Ada apa aja? Sorry. Ada bandana juga. Ada bandana juga. Sama topi. Topinya belum dicetak. Topinya belum Masih dicetak. ongoing cetak Ongoing. sih. Bandana. Ya guys. Ini bisa PO sampai kapan sih Mas? PO-nya sebenarnya hari ini terakhir. PO udah terakhir nih. Iya. Nggak ada ready stock. Depends Mas, di Depends. antusias teman-teman ya sebenarnya Bener, cakep nih. karena dari penjualan merchandise pun nanti ada yang kita sisihkan untuk teman-teman di panti juga. oke. gitu. Jadi selain kita ada merchandise, kita juga menyisihkan sedikit penjualan ya, hasil penjualan untuk teman-teman di panti nantinya untuk nambah-nambah donasi kita gitu. Jadi dan bahkan kita sekarang juga lagi menerima donation apparel lari dari teman-teman, di mana nantinya donation apparel donation ini nantinya kita akan adakan sale di race day di tanggal 14 hari Minggu. Kan teman-teman banyak yang nungguin temennya nih lari gitu kan. Nah in the meantime mereka bisa datang ke sale kita gitu. Wah, keren banget. Kalau dari donasi nantinya tuh untuk dari penjualan apparel nanti akan 100% ke teman-teman di panti. Oke, itu untuk yang donation apparel ini ngirimnya tuh lewat apa ini? Dikirim atau Bisa datang di di-drop? saat sesi kesegaran kita atau nanti bisa di drop di cafe namanya Mbah Lemi. Dengan kode password. Ya kan penting tuh, tiba-tiba ngasih kan apa nih Mas? Dengan kode password untuk Langsung aja langsung gitu. pasti tahu ya. Betul, ini untuk Mbah Lemi gitu. Passwordnya itu untuk Mbah Lemi. Oke. Gitu Mas. Jadi donasinya banyak banget di event ini. Terus teman-teman kalau mau ngelihat atau mau jemput atau mau nganterin start atau finish kan di Omah Kumpul itu kan, bener? Betul. Kita juga mau dan welcome sih Mas. Misal teman-teman dari komunitas lain mau support di setiap WS-nya, karena di setiap WS kita nantinya itu juga diisi dari teman-teman komunitas lain gitu kan. Seperti tadi disebutkan ada teman-teman dari Patria Runner, terus kita juga ada teman-teman dari Traps. Nah dari teman-teman Traps itu nanti bantu kita di daerah Kepanjen situ, di daerah kaki Gunung Kawinya. Karena kan yang lebih menguasai medan kan mereka ya, nanti harapannya mereka bisa bantu lebih maksimal lagi di area yang mereka familiar. Dari Blitar ada teman-teman dari Patria gitu. Kalau di daerah Ini apa namanya? Petong Sewu. Nah itu tuh dari teman-teman mana kemarin ya? Me Against Me, Mam. Me Against Me. Komunitasnya di Malang juga biasanya gitu. Wow, berarti Jadi iya, jadi semua komunitas itu Banyak banget ya. support banget event kita ini gitu kan. itu Solid lah. di-announce atau mereka hubungin kalian atau gimana? prosesnya Sebenarnya tuh? di saat kita launching event Journey 100 ini Mas, teman-teman dari komunitas lain tuh udah antusias banget gitu. Kayak aku mau bantu di bagian apa nih gitu loh. Ada kan memang karena pelari kan kita ini ya curated banget ya di sini Bener, gitu kan. bener. Nah karena mungkin mereka nggak qualified di pelari gitu, berarti mereka bisa bantu kita di WS gitu. Gitu. oke, Jadi gitu. ada yang di WS atau datang aja untuk support temannya lari juga. We are more than welcome gitu loh. Wow. Tinggal mungkin reach out ke kita aja, nanti biar kita bantu untuk mobilisasinya gitu. Gitu Wow. aja sih. Keren banget Kak Sinta, Kak Hafiz, Kak Seren, kalian luar biasa bener katanya itu kru kita itu. Jadi sangat mulia banget. Semoga eventnya berjalan lancar. Amin. Terus dibukakan rezekinya untuk orang-orang Amin. berdonasi ini. Amin. Terus
Terus apa namanya? Yang penting pelari juga happy, selamat. Betul. Iya, penting selamat. Yang penting selamat itu bagus tuh buat brand. Bagus, yang penting selamat. Iya. Oke. Prioritas kita ya soalnya. Itu Oh, iya. tagline medis, tim medis kita. Oh iya. Yang penting selamat, keren banget. Terakhir dong Mas, mau nyampein apa? Sampein dari teman-teman pelari boleh, dari teman-teman yang berdonasi boleh, sama titipan pertanyaan. Apakah ini nanti akan berkelanjutan? Seperti apa sih Mas? Kita di sini melakukan yang terbaik ya Mas ya dari Oke. segi panitia untuk peserta gitu. Kita makanya tim medis kita tuh di sini working very hard gitu untuk memastikan keselamatan pelari gitu. Terus well-being pelari juga ya. Misal ada cedera gitu. Insya Allah kita siap untuk proses evakuasi. Kita nantinya juga ada ambulan yang akan standby gitu. Itu dari sisi medisnya gitu kan. Dari sisi mungkin teman-teman kalau nggak bisa support sebagai mungkin di WS, bisa banget untuk donasi di link yang ada di bio kita. Nanti kita taruh di bawah nih Kak. Betul, nanti di Taruh link. di barcode sini dulu, biar bingung dulu. Iya. Yang edit. Karena donasi teman-teman sedikit apapun itu sangat berarti ya untuk teman-teman kita yang di panti nantinya gitu kan. Ada harapan di setiap nominal yang teman-teman sumbangkan gitu, sekecil apapun sebesar apapun itu, karena nggak ada nominal yang kecil dan besar gitu, semua sama. Ya, sepakat. Terus dan kita di sini hanyalah sebagai kepanjangan tangan untuk teman-teman di panti nantinya gitu. Itu aja sih kalau Keren. dari sisi charity-nya. Oke. Monggo Mas Hafiz, soal boleh disampaikan atau sampean pengen jelasin keberlanjutannya event ini nanti akan seperti apa? Sebenarnya nggak muluk-muluk ya, gimana kita berkoneksi, ternyata itu bisa works tuh di sini. Berkoneksi dalam artian kita bersilaturahmi dengan komunitas lain, misalkan kita berkomunikasi dengan warga sekitar gitu yang ingin engage dengan this event gitu kan. Kemudian ternyata masih banyak orang yang baik gitu kan, dan masih rela untuk menyisihkan rezekinya untuk ya berbagi lah gitu. Ya semoga tetap sampai ya long last gitu kan. Amin. Kalau berkelanjutan semoga ya. Karena nggak lelah buat niat baik gitu kan. Kayak gitu sih. Wow. Mas Hafi sebagai Mas Hafi sebagai race director udah nyebutin orang baik udah banyak di sini di episode ini ya guys ya. Gak tahu kenapa kayaknya kaget masih ada orang baik di tahun-tahun seperti ini ya Mas ya. Keren banget Mas Hafi sebagai race director. Semoga berjalan dengan baik Mas. Amin. Ya. Nah ini dari Kak Seren nih. Wah nih dari medis nih, ini penting ini. Kalau dari medis sih, aku berharapnya semua pelari itu bisa finish dengan selamat. Amin. Amin. Visi prioritas kita tuh yang penting selamat, sehat, jadi berangkat aman, pulang juga aman. Nah, kayak gitu. itu penting. Kira-kira ada saran untuk teman-teman pelari Kak? Ini harus nyiapin apa gitu-gitu? Oh ya, hamil seminggu istirahat, terus carbo loading juga. Nah, persiapin ini obat pribadi. Oke. Itu sih wajib. Yang paling penting apa Kak? Betadine gitu-gitu ya? Oh ya, first aid, betadine, terus first sama aid. ini sih apa kayak hot cream, boleh kan minum? Boleh. Salon pas. Salon pas, krim kayak gitu sih. Biar keenakan mereka nggak sebutin Kak. Nanti kalau mereka ini tahu, biar kalian disupport juga nanti. Amin. Mau deh hot cream ya? Milih ya. Teman-teman medis milih ini guys. Nggak sangka. Oke, terima kasih Kak Sinta, Kak Hafiz, Kak Seren. Semoga eventnya berjalan lancar tanpa halangan. Semua happy. Sebenarnya Time Podcast ini disponsori sama Alamo, sama Eiger juga nih Kak. Ada Farnion juga di sini. Semoga nanti bisa disupport teman-teman dari Journey 100 ini. So, terima kasih dan selamat malam guys. Terima kasih. Terima kasih.